Dokter, jadi kolagen stimulator itu apa sih, Dokter? Kolagen stimulator itu sebenarnya itu bahan ya yang diinjeksikan atau prosedur yang dirancang untuk merangsang produksi dari kolagen secara alami di dalam kulit. Dokter, berarti si kolagen stimulator ini itu apakah ada efek sampingnya? Mm-mm. Ya, seperti tindakan medis lainnya ya Oh, pasti ada ya yang namanya oke. efek samping. Efek samping ya biasa seperti setelah injeksi terdapat memar, seperti itu Hmm. bisa reaksi peradangan ya bengkak. Itu biasanya dalam beberapa hari kemudian dia resolve sendiri. Kemudian bisa terbentuk seperti benjolan gitu ya atau nodul atau granuloma. Nah, itu bisa terjadi seperti itu biasanya karena mungkin teknik dari penyuntikannya itu tidak Hmm. tepat gitu dan tidak merata. Guys, kita akan bikin konten dengan Dok Van di Nanya Dong Dok. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kolagen stimulator bersama Dr. Vanessa. Ayo guys, kita langsung aja ngobrol sama Dr. Vanessa. Dok Van, lagi ngapain ini? Gimana kabarnya Dok Van? Sehat? Sehat. Ya Hmm, ada mau ntar lagi ada pasien nih jam 1. mau pasien apa? Kolagen stimulator ya pasti ya. Pasien ya macam-macam. Salah satunya itu. Oh, Dok Van, kita ngobrol kolagen stimulator ya kali ini ya. Oke, kolagen stimulator ya. Hmm, Lebih spesifiknya kolagen stimulator yang injeksi ya. injeksi, Hmm. oke. Ini sponsornya dari Karena siapa? Dokter Hari. Dokter Hari sponsor. Oke, akeh jadi sponsori saiki. akeh sponsor saiki. Dokter, jadi kolagen stimulator itu apa sih, Dokter? Kan ini masih Jadi baru-baru ini. kita lebih spesifik ya ini Oke, siap. mengenai injeksi kolagen stimulator, Dok. Jadi kolagen stimulator itu sebenarnya itu bahan ya yang diinjeksikan atau prosedur yang dirancang untuk merangsang produksi dari kolagen secara alami di dalam kulit. Ya, jadi ini lebih spesifiknya bahan yang diinjeksikan prosedurnya. Oke. Bahan yang diinjeksikan. Artinya itu berarti yang diinjeksikan itu adalah kolagen begitu, tuh kan? Ya, jadi gini, eh, bahan penstimulasi kolagen ini bukan kolagennya, tetapi Oke. bahan-bahan yang dapat merangsang kolagen. Nah, jenis-jenis bahannya itu biasanya eh, itu yang sering dipakai ya, itu ada namanya PLLA atau Hmm, poly-L-lactate. oke. Kemudian ada yang namanya kalsium hidroksiapatite seperti Oke. itu. Nah, ada juga nih yang PLA aja atau Hmm. polylactic seperti Oh, itu. baik. Nah, Kemudian yang terbaru juga ada PCL ya. Nah, itu juga BCL. ya Hmm. bahan yang bisa kita pakai untuk menstimulasi kolagen secara alami pada kulit kita. Hmm. Jadi kan Oke. sebenarnya kolagen itu memang sudah ada di dalam kulit. Ya. Tetapi seiring bertambahnya usia, itu mengalami penyusutan. Ya, Hmm. nah terutama di daerah wajah, biasanya itu daerah seperti pelipis, Hmm. kemudian di daerah pipi, Hmm. kemudian di dahi. Nah, Hmm. kalau kolagen kita mengalami penyusutan, nah biasanya kulitnya tuh akan nampak tanda-tanda penuaan seperti kulit yang kendur, banyak kerutan, kemudian volume loss ya, yang mengalami Ya. cekung, seperti itu. Nah, Hmm. Oke, oke, oke. Nah, jadi sebenarnya tadi kan bahannya ada PLLA, ada PCL, ada apa kalsium dioksida apa? Kalsium apa depan? hidroksi Ah, apatite, hidroksi apatite. Nah, CAHA. ya Nah, CHA. Nah, ini sebenarnya bedanya apa, Dok, Pan, antara tiga ini? Apakah kita ini sebagai pasien, misalnya saya sebagai pasien itu kita harus tahu nih kelebihan dan kekurangan masing-masing atau udah kita ya udah itu aja. Bagaimana, Dok, Pan, menurut Dok, Pan? Yang tiga ini yang mm-mm. kekurangannya apa dan bagusnya apa? Jadi eh, ada tiga, tiga Oke. besar yang sering dipergunakan sebagai penstimulasi kolagen ini, yaitu tadi ya PLA, kemudian PLLA, PCL, kalsium Oke. hidroksiapatite, PLA sama PLLA itu sama sebenarnya. Nah, Oke. kemudian
eh, dari yang ketiga itu dibuatlah suatu riset gitu ya. Sebenarnya yang paling em, menghasilkan kolagen paling banyak itu adalah si PCL. Nah, kemudian eh, di bawahnya lagi itu PLLA atau PLA. Kemudian di bawahnya lagi ada kalsium hidroksiapatite. Seperti Hmm, itu. Jadi selain perbedaannya dari bahannya itu sendiri, bahan stimulasi kolagennya itu sendiri, nah kemudian jumlah dari kolagen yang dihasilkan juga berbeda, seperti yang oke. saya jelaskan tadi. Baik, baik. Artinya ini berarti setelah diinjeksi itu tidak bisa langsung kelihatan. Misalnya tangan nih dokter, ada pasien tangannya ngeluh keriput. Itu bisa apakah langsung kelihatan gitu dokter setelah di kolagen stimulator ini? Iya, betul sekali. Jadi karena sifatnya itu eh, merangsang kolagen secara alami, dia menunggu proses ketika Hmm, bahan-bahan tersebut diserap dulu ya, diserap dulu di kulit, kemudian terjadi suatu proses ya, ada proses inflamasi. Nah, proses inflamasi tersebut menghasilkan kolagen-kolagen alami tubuh. Nah, itu membutuhkan waktu. Jadi tidak instan seperti filler tradisional yang isinya hyaluronic acid. Nah, hmm, keunggulannya apa? Jadi stimulasi secara bertahap kolagen ini menimbulkan hasil yang secara penampakan lebih alami, natural, dan bertahan lebih long lasting ya. Bahkan bisa katanya lebih dari 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Nah, seperti itu. Berbeda dengan filler tradisional, memang hasilnya instan, tetapi eh, tidak bisa bertahan lebih lama dari 6 bulan seperti itu. Atau kalaupun ada, ya memang dia kadarnya tinggi gitu. Dan secara hasil memang resultnya lebih natural ya untuk yang kolagen stimulator ini. hmm. Gitu. Oke, berarti artinya kalau misalnya ada pasien nih kepingin, oh saya kalau misalnya instant resultnya kan pakai filler nih, ya udah saya kombinasi deh antara filler sama cold steam. Itu kira-kira boleh nggak, dokter? Dokter? Ada beberapa rekomendasi yang eh, untuk kolagen stimulator yang bisa digabungkan dengan filler tradisional yang isinya hyaluronic acid. Oke. Ya, Oh, jadi bisa ya depannya. seperti ya seperti kalsium hidroksiapatite untuk brandnya seperti Vestem seperti itu bisa dikombinasi dengan Hmm. filler hyaluronic acid yang crosslink tetapi yang paling rendah konsentrasinya atau yang paling soft seperti itu. Mereknya ada Pak, Nah, di spill juga ada. Tadi mereknya simulator di spill. Yang ini ada nggak yang? kalau merek-merek di pasaran sih seperti kalau kalsium hidroksiapatite ya seperti Vestem atau Oke. Radies ya. Kalau filler? Kemudian kalau PLLA itu ada Sculptra seperti itu. Hmm. Nah, PCL kita bisa pergunakan Gori ya. Jadi itu Hmm. merek-merek yang memang brand-brand yang ada di Indonesia ya, pasar Indonesia, tetapi sudah sering dipakai di luar negeri dan sudah banyak risetnya juga ya, seperti itu. Oke, 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 oke. Berarti boleh ya Dovan digabungkan, tapi tidak semua bahan kolagen stimulator boleh. Begitu ya Dovan yang tadi ya? Iya, betul. Oke, oke, oke. Nah, berarti kolagen stimulator ini kalau misalnya mau diulangi itu berarti tunggu 2 tahun lagi. Begitu Dovan? Nah, ini nih tergantung lagi bahannya yang mana dulu gitu. Kalau misalnya eh, kalsium hidroksiapatite, nah untuk Hmm. repetisinya, pengulangannya itu dalam setiap bulan sampai 2 kali ya, mungkin Oke. sudah cukup dan bisa diulang lagi paling cepat 6 bulan, paling lama mungkin setahun lagi, seperti itu. Hmm. Nah, memang dia hasilnya lebih long lasting, semakin lama semakin bagus, kemudian bertahan lebih lama gitu. Oke, oke. Dovan, berarti si kolagen stimulator ini itu apakah ada efek sampingnya? Kalau misalnya efek samping apa yang terjadi di kolagen stimulator, Dovan? Mm-mm. Ya, seperti
tindakan medis lainnya ya Ah, pasti ada ya yang namanya oke. efek samping ya. Ah, Efek samping ya biasa seperti setelah injeksi terdapat memar seperti itu, hmm, bisa reaksi peradangan ya, bengkak. Itu biasanya dalam beberapa hari kemudian dia resolve sendiri atau bisa dibantu dengan obat-obat anti radang ya. oke. Kemudian bisa terbentuk seperti benjolan gitu ya atau nodul bahasa medisnya. Nah, eh, atau granuloma. Nah, itu bisa terjadi seperti itu biasanya karena mungkin teknik dari penyuntikannya itu tidak Hmm, tepat gitu dan tidak merata. Nah, itu bisa juga eh, ditangani lebih baik ke langsung ke ahli yang menangani seperti dermatologi estetika. hmm, Kemudian efek samping yang lain seperti infeksi ya, tapi ini jarang sekali. hmm. Seperti tindakan medis lainnya sebaiknya kita Oke. lakukan dengan prosedur yang steril seperti itu untuk mencegah efek samping infeksi ini. Oke. Tapi Ya. apakah kalau di filler itu kan kita tahu ada kejadian nekrosis tuh Van yang itu Hmm. jadi momok yang paling ditakutkan. Nah, apakah di cold steam ini juga ada kayak gitunya tuh Van? Ya, jadi kalau eh, dari riset ya, dari penelitian, kolagen stimulator injeksi ini eh, sebaiknya teknik injeksinya tidak eh, masuk juga ke dalam pembuluh darah. Meskipun dikatakan jika masuk, kita bisa memberikan penanganan pertama dengan eh, pemberian NaCl atau Oh, larutan fisiologis. Jadi seperti diguyur itu supaya eh, meluruh. Nah, hmm, seperti itu sih. Tapi dia tidak menyumbat ya, sebenarnya tidak menyumbat seperti filler partikel ya. hyaluronic acid. Hmm. Ya. Oh, jadi dia kalau misalnya ada berarti ada tanda-tandanya dok Van. Kapan waktunya kita harus diguyur dengan NaCl tadi dok? Eh, Sebenarnya sih untuk tanda-tanda jelas seperti terjadinya nekrosis pada filler tradisional dari hyaluronic acid itu tidak eh, sejelas itu ya. Jadi dia eh, misalnya kalau pada filler tradisional itu ada awal-awal ada blanching namanya daerah Ya. kepecatan akibat kompresi atau sumbatan dari vaskular dari pembuluh darah. Nah, hal itu belum pernah ditemukan pada pemberian injeksi kolagen stimulator seperti itu. Hmm, Nah, biasanya jika terjadi peradangan yang luar biasa, maksudnya ya. yang sangat berat, kemudian eh, terjadi nodul, nah itu kita bisa melakukan pemberian NaCl tersebut, ya. Nah, atau pada saat terjadi efek samping tersebut, langkah pertama misalnya pasien sudah di rumah, kita lakukan kompres dulu ya, kompres untuk meredakan peradangan. Ya, Hmm, misalnya dengan kompres air es atau air dingin. Seperti itu pada hmm. daerah yang meradang. Oke, baik baik. Hmm. Nah, untuk kolagen stimulator sendiri itu untuk area-areanya itu apakah semua daerah yang ibaratnya cekung atau yang kosong itu bisa dilakukan injeksi atau ada area tertentu yang tidak boleh, loh, Pak? Ya, untuk area-area yang disetujui ya, misalnya pada daerah dahi, pelipis ya, Oh, kemudian baik. smile pipi, kemudian daerah tubuh yang lain, misalnya leher maupun tangan itu bisa kita lakukan injeksi dengan kolagen stimulator. Oh, Eh, yang perlu kita hindari apabila kolagen stimulatornya itu misalnya dari bahan kalsium hidroksiapatite, kita tidak bisa menginjeksikan di bawah mata ya, di bawah mata, kemudian di area mukosa bibir, seperti itu. bibir. Nah, Oh, biasanya untuk contouring, misalnya nih, kita ingin membentuk hidung supaya lebih tinggi, hmm, eh, misalnya di daerah hidung ya, itu bisa kita lakukan injeksi dengan kalsium hidroksiapatite. Tetapi hasilnya memang
tidak bertahan lama ya untuk contouring Hmm. dibandingkan dengan filler tradisional, misalnya yang dari Oh. hyaluronic acid Oh, artinya seperti bisa juga itu. habis misalnya hidungnya pengen dimancungin pakai kostum juga bisa tinggi juga dia, Pak. Bisa, tapi tidak bertahan lama ya. Karena Oh, kan dia hanya kolagen, bukan struktur kompak seperti hyaluronic jalur acid acid. yang cross-link. Ya, Eh, berarti kalau misalnya kita pakai single collagen stimulator injeksi ini, itu mulai tampak berisi bagian dahinya, pelipisnya, itu mulai kapan, dok, Pak? ya. Tangannya. Jadi bisa terlihat tampilan setelah si kolagen stimulator itu terserap, Hmm? kemudian merangsang kolagen alami kulit itu sekitar 3 sampai 4 minggu setelah dilakukan prosedur injeksi kolagen Itu 4 minggu. stimulator. Oke. Nah, iya, Hmm. Kalau seperti itu. misalnya setelah dari 3-4 minggu terus kemudian, wah ini kayaknya kok masih kurang, apakah boleh di reinjeksi lagi, dok, Pak? Iya, memang repetisinya pengulangannya itu sebulan. Ya, jadi pas ya Hmm. sekitar 3 atau 4 minggu lagi bisa Boleh kita diulang lakukan ya. pengulangan. Ya, Oke, oke, oke. Nah, Bapak, sebenarnya Kolstim ini halal apa enggak? halal ya. Nah, Halal apa enggak? halal Oke. apa enggak? Jadi untuk di kita ya, kolagen stimulator itu eh, kita ada berapa kolagen stimulator, misalnya dari kalsium hidroksiapatite itu Ya. jelas eh, dia tidak apa namanya mengandung dari bahan-bahan misalnya yang non halal. Hmm. Tetapi untuk label halal sendiri itu memang ditentukan ada ketentuannya. Oke. Nah, kalaupun untuk memastikan ini halal atau tidak halal, memang produk tersebut ya sudah berlabel halal gitu di situ. Ya. Hmm. Tetapi untuk dari bahannya sendiri sih, kalau dari riset itu penelitian ya sebenarnya eh, aman ya, Tidak ada aman ya kandungan non untuk halalnya maksudnya ya itu. ya. Jadi eh, untuk kepastiannya tetap ada suatu badan yang eh, Mensertifikasi, ya labeli mensertifikasi halal atau tidaknya bahan produk tersebut. tersebut. Nah, itu Oh. eh, yang Hmm. kita ikuti ya kalau kita lihat secara prosedural gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, tapi kalau untuk Dok Fani, kolagen stimulator ini paling bagus itu untuk area mana? Kolagen stimulator tuh paling bagus untuk daerah smile line ya, Myline, daerah pipi. Iya, daerah daerah pipi, pipi, pipi yang ini nggak cabi, kempot yang ya kempot itu. seperti itu. Mm-mm. Oh, Kemudian jauh ya daerah rahang seperti itu bagus ya. daerah rahang ini Eh, artinya eh, bikin rahang gitu, Dok Fan? bukan sih lebih ke mengurangi tampilan kulit yang kendur ya di daerah jauh seperti itu. Oh, Nah, bisa juga membentuk, tetapi tidak apa namanya seperti filler tradisional ya. Gitu. hmm. Jadi untuk contouring tetap masih filler tradisional yang lebih unggul ya. Oh, Nah, tetapi untuk daerah lain seperti pelipis, kemudian di dahi itu juga bagus sekali hasilnya dengan kolagen stimulator ya. Saya pribadi sih saya senang memakai kolagen stimulator ini di daerah pelipis, dahi ya, hmm. kemudian daerah pipi, smile line, Hmm. kemudian leher ya, jauh Hmm. seperti itu. Hmm. Tapi jangan coba-coba di daerah mata sama mukosa bibir ya, Itu karena yang di paling situ dihindari ya. ya kulitnya teksturnya lebih tipis. Jika Oke. terjadi suatu reaksi inflamasi akan em, terlihat sekali ya peradangan Hmm. hebat gitu. Dan Hmm. memakan pemulihan yang lama ya, bisa sampai sebulanan seperti itu Hmm. ya. Kalau misalnya kita habis dilakukan call steam, dok, Van, itu ada nggak tindakan atau yang nggak harus, yang tidak boleh dilakukan? Misalnya ini habis di kolagen stimulator, pasien ini pingin laser, pingin botox, itu apakah boleh atau ada larangan ya, dok, Van? Ya, ini boleh ya. Nah, itulah kelebihannya. Jadi, Hmm? kalau misalnya filler tradisional,
efeknya kan akan berkurang ya kalau di laser ya, Betul. karena efek panasnya itu justru menurunkan, em, meluruhkan si fillernya istilahnya seperti itu. Ya. Sedangkan kalau dengan kolagen stimulator ini tidak masalah dengan energy Hmm, based device. Kita mau oke. laser atau misalnya radio frekuensi ya, Hmm. kemudian atau mau iPhone. botox ya, HIFU Hmm. seperti itu tidak masalah. Malah saling meningkatkan efektivitasnya. Oh, iya, 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 iya. Oh gitu ya, saya kira ada larangan. Kalau misalnya berarti nggak ada larangan Mhm. kombinasi treatment yang lain nggak ada dok Pan, ya? Berarti aman aja kalau lagi stimulator Aman, ini. Oh, aman. oke, Hmm. oke, 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 oke. Nah, eh, sebenarnya kalau tindakan kolagen simulator ini di spill Dok Van, harganya itu kira-kira kalau di Sadasa ini Dok Van, kliknya Dok Van itu antara berapa sampai berapa sih? Eh, Ya, jadi untuk satu siringnya kita mulai dari 5 juta rupiah ya. Oke. Satu siring itu eh, sekitar 3 cc ya setelah dilusi dengan NaCl. Seperti Hmm. itu. Biasanya cukup untuk daerah dahi Daerah ya. dahi, oke. Daerah Iya, pelipis juga 3 cc Dok Dok Van. ya bisa 3 cc bisa, tergantung ya seberapa cekungnya. Kalau misalnya Oh iya benar. mas Hmm. sedikit bisa ya cuma setengah-setengah gitu, bisa tergantung sih, tergantung Tergantung cekungannya kecekungannya. sebenarnya ya. Setiap orang Iya, beda-beda, betul. Berarti ada juga yang bisa lebih dari 3 cc, artinya 2 vial itu juga bisa tuh kan dilakukan juga Dok iya Van. bisa. Mm, Eh, Misalnya masalahnya bukan di dahi aja, ternyata dia sudah ada, pipinya udah agak empot gitu ya, itu bisa di daerah pipi ya. oh, oke, Mm-mm. oke. Mm-mm. Bapak, terakhir dari saya, kira-kira kalau simulator ini sakit Mm. apa enggak? Eh, Sakitnya ya. Ya. Jadi gini, namanya injeksi kolagen stimulator ini untuk merangsang kolagen alami, dia memang melalui proses inflamasi ya. Hmm. Nah, pada saat injeksi akan terasa nyeri eh, sampai dalam beberapa hari ke depan ya, misalnya eh, 2-3 hari, tetapi tingkat rasa nyeri sakitnya orang itu berbeda-beda. Ada yang merasakan sakitnya biasa aja gitu, masih bisa beraktivitas, tidak sampai yang misalnya kalau di dahi tidak sampai migrain atau pusing atau kambuh, Oke. atau tidak sampai tidak bisa beraktivitas biasa itu, tidak ya, tidak dari yang ditemukan seperti itu. Jadi eh, nyeri yang normal ya, yang Hmm. biasa seperti itu. Oke. Oke, Dovan. Kalau gitu, saya sudah di tweet sama Evan. Udah waktunya sudah selesai. Dovan, kapan lagi kita ngobrol lagi Ya, tentang apa ya, Dovan? Ya? Tentang apa stem ya? cell. Ini Mm-mm. exosome, stem Boleh, cell stem yang cell lagi ya. Oh ya iya, mulai saya juga. Mm-mm. meningkat-meningkat juga nih stem cell, exosome, secretome gitu, Dovan. Iya, banyak ini sekarang ya, variasi ya untuk estetika. Sekarang berkembang ke arah sana memang, ke arah Hmm. stem cell, exosom, Hmm. sekretom ya. Iya, iya, iya. Ya, Ya memang udah. secara fungsi dia em, multifungsi ya, karena memperbaiki tingkat sel seperti itulah istilahnya. Mm-mm. Nah, tapi kan nggak Mm. tahu ini apakah baik sama atau buruknya. Nah, makanya nanti kita bahas depan ya di konten Oke, selanjutnya, ya. Terus pada siap. saat kondisi apa gitu nanti kita kulik Mm-mm. di kondisi apa namanya di konten kita berikutnya. Oke, Dovan? Sudah diginikan Ya, saya Dovan sama oke. Evan. Eh, Oh ya begini, petot. Dovan, makasih ya Dovan. Iya, Ya, makasih juga, ya. makasih. Salam Baru buat bisa. suaminya, Dovan. Ya, Bye bye oke. Dovan. Selamat Bye, siang. makasih. Siang.